Ingat video kita setahun lalu di Oma Strawberry? Basah-basahan dan dingin banget. Hari ini kita balik lagi buat balas dendam dengan suasana yang berbeda total. Berjumpa kembali. 1 tahun yang lalu saya pernah camping di camping ground ini, dan sekarang berkesempatan untuk camping kembali di Oma Strawberry yang terletak di kawasan wisata Coban Talun. Kalian pasti tahu tempatnya dan udah pernah menonton, dan saya sekarang berkesempatan untuk kembali lagi camping di Oma Strawberry dengan menggunakan tenda yang lain, atau yang saya pakai ini adalah tenda Naturhabitat Cloud Vessel 4 Road, yaitu tenda ternyaman untuk keluarga besar. Tontonin terus ya video keseruan kami camping bareng keluarga di Oma Strawberry. Dan berapa sih sekarang HTM atau harga tiket masuk untuk masuk ke kawasan, dan apa aja yang telah berubah di area camping ground Oma Strawberry? Tontonin terus dan simak video ini sampai habis. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, never the same, never equal. Saya sudah masuk di kawasan Coban Talun ya. Dan ini saya sekarang menuju ke area camping Oma Strawberry. Oke, apakah ada yang beda dari tahun yang lalu? Apakah ada yang berbeda di camping ground Oma Strawberry? Kita udah sampai di camping ground Oma Strawberry. Setelah ini saya akan bongkar tenda dan pasang tenda, tapi sebelum itu tontonin keseruan kami untuk pasang tenda ya. Bareng Kiano. Cuaca di Kota Batu atau di Oma Strawberry ini udah mendung ya. Nanti apakah hujan? Ini pasti bakal seru kalau hujan-hujan. Oke, simak terus video keseruan kami camping di Oma Strawberry. Jadi Oma Strawberry ini untuk area camping groundnya masih tetap ya, masih seperti 1 tahun yang lalu. Tapi kali ini saya akan memilih camping ground yang di belakang. 1 tahun lalu kan yang berada di depan di sebelah pintu gerbang, dan sekarang saya akan pilih yang di area depan. Tampaknya lebih sejuk dan lebih rapat untuk pohon pinusnya. Saya memilih di sebelah sini. Oke. Saya akan pasang tenda dulu.
Sebelum saya pasang tenda, saya akan kasih tahu tenda apa sih yang selama ini atau beberapa bulan terakhir ini saya pakai. Ini adalah tenda dari Naturhack, yaitu Cloud Vessel 4 root dengan lebar 4 meter 40 dan panjang keseluruhan 8 meter 35 cm. Ini adalah tenda keluarga yang menurut saya cukup nyaman dengan dilengkapi outer dan inner. Dengan inner berkapasitas 2 kamar. Tenda ini sangat membantu kami karena berjumlah 5 orang. Ini adalah tenda yang menurut kami worth it ya. Tapi memang tenda ini adalah tenda yang cukup besar, jadi kita pastinya lebih memilih untuk area camping yang ingin kita tempatin. Dan tenda ini memiliki 2 tas, satu tas yang berisikan inner dan outer, dan tas kedua yaitu berisikan snow kit atau frame dan pasak. Ini adalah 2 tas gabungan dari tenda Naturhack Cloud Vessel 4 root berwarna hitam. I never thought I'd fly over my own state. Something about those city lights were calling out my name. Now mama, don't you cry. You know there'll come a day where I come visit you at home. And if I never stay, the same old now welcome sound, population getting by, crossing that county line brings back the good old days, with the same old station on the side of that homegrown 2-lane paradise, watching that midnight sky you don't see in LA. This big world will always change, but the small town will stay the same. This concrete tree light's got my head up in the clouds. A good thing that I got my roots back in steady ground. With the same old small church parking lot, a cried when Bobby tied the knot. By God, we never thought he'd give her his last name, or the ring that I won on the night that we once stayed 14 to 9. Those Friday football lights sure did feel like fame. This big world will always change, but the small town will stay the same. Tenda nyaman kami selesai terpasang, dan inilah tenda nyaman kita dengan ukuran yang cukup besar. Kita bisa bersantai dan beristirahat tanpa harus bingung harus pasang flashlight atau memasukkan barang kalau di saat hujan. Dilengkapi inner dengan 2 kamar tidur dengan ukuran 1,5 meteran kali 2 meter. Tenda ini cukup untuk 2 keluarga. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Sedangkan setup gear camping belum selesai semua. Akhirnya, pas matahari sudah tak terlihat, ayah menyelesaikan semuanya.
Capek, iya, tapi kita suka dengan suasana ini. Barusan jalan-jalan untuk lihat vibes di malam hari, dan kalian lihat meskipun sepi tapi penerangannya cukup ya. Jadi sekarang saya balik ke tenda dan kita lihat Bunda sudah duduk sendiri kayak tertidur. Suasana malam membuat kami terlena. Dengan obrolan hangat diiringi suara hembusan angin dan serangga yang menemani kita. Suasana malam sangat berbeda di saat kami camping setahun yang lalu. Cuaca dingin, malam yang cerah, merubah cerita kami camping keluarga. Malam semakin larut, tandanya kami akan bersiap menyambut esok pagi. Pagi yang cerah, udara sejuk, burung-burung yang berkicau. Coban Talun merupakan salah satu wisata alam yang terdapat di Kota Batu. Banyak sekali flora dan fauna yang tersimpan di dalamnya. Kami berkesempatan untuk eksplor area wisata Coban Talun. Banyak sekali tempat wisata di dalamnya, seperti taman bunga, kebun stroberi, bahkan aliran sungai dangkal untuk bermain. Ada hal yang nggak enak tapi selalu dilakukan, yaitu beres-beres waktu di saat mau pulang camping. Tapi pasti akan dilakukan lagi. Sesuai janji saya akan kasih tahu harga tiket masuk dan berapa biaya untuk camping di Oma Strawberry. Tapi sebelum itu saya akan kasih tahu fasilitas yang tersedia di Oma Strawberry ya.
Salah satunya adalah toilet bersih, musola, area komunal atau tempat makan, dan yang jelas colokan listrik, dan campground yang beralaskan rumput yang hijau. Dan yang paling penting adalah Oma Strawberry ini selalu menjaga kebersihan, guys. Di sini tempatnya sangat bersih. Oke, dan untuk harga tiket masuk di kawasan wisata Coban Talun dikenakan sebesar Rp12.000, dan untuk ke camp di Oma Strawberry dikenakan Rp15.000 per orang. Jadi anak kecil, dewasa dihitung per orang ya, guys. Oke. Dan satu lagi untuk kesimpulan camping di sini, tempatnya sadu, bersih, nyaman juga, tenang di malam hari ataupun sore hari. Cuma ada sedikit minus di camping ground Oma Strawberry ini adalah dikala siang di waktu weekend ya, Sabtu atau Minggu, itu pasti akan terdengar suara bising seperti ini. Nah, itu suara bisingnya. Kenapa? Karena di area kawasan wisata Coban Talun ini banyak area outdoor untuk dijadikan wahana bermain outdoor ya, bareng tim atau komunitas. Bener ya, Bun? Ada pesan nggak, Bun? Satu pesan aja buat teman-teman yang tonton video kita. Habis camping jangan lupa sampahnya dikembalikan di tempat Sampah. sampah. Itu adalah pesan dari Bunda yang keren banget. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan, lindungi alam, dan jaga kebersihan. Itu adalah pesan kami, dan semoga bermanfaat untuk video ini. Satu kata di akhir video, Bunda. Capek. Tapi besok akan terulang lagi. Sampai jumpa di area camping ground selanjutnya. With the same old and welcome sign with popular. Mau tanya, untuk masuk ke kawasan Coban Talun ini harganya berapa nih? Untuk per orangnya kenanya 12.000 Mas. Untuk per orang Ya, untuk 12.000. parkir sepeda motor 5.000, Nggih. untuk parkir kendaraan roda 4 10.000. Oh iya, untuk bagi yang ingin camping. Kalau camping tiketnya 15.000. Oh, Untuk gitu. mancanegara itu 30.000. Untuk seluruh kawasan sini nggih, harganya sama atau Kalau gimana? mau masuk wahana beda lagi Mas. Ada Oh tiketnya gitu. tersendiri nanti. Jadi untuk masuk wahana beda lagi nggih. Beda lagi. Kalau tiket sini masuk ke air terjunnya. Oh gitu. Ya. Oke, jadi untuk masuk kawasan Coban Talun atau air terjun itu 15.000 per orang. Itu untuk camping. Oh, untuk camping. Untuk camping. Kalau untuk reguleran biasa 12.000. Oke, untuk reguler atau yang masuk biasa 12.000. Iya. Oke, dengan Bapak Sinten? Saya dengan Dwi Mas. Oke, Pak Anka nggih. Ya. Terima kasih banyak infonya Ya, nggih, Pak. sama-sama Mas. Nggih. Silakan. Mari. Ya.